Silvester akhirnya dieksekusi Kejaksaan Agung. Waduh, gawat ini. Makin stres ini para ternak Mulyono ini. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Kapan kamu masuk Bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Saya nggak ada masalah. Intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara, itu belum. Ternyata, seperti inilah hukum di negeri kita ini, mana yang paling kuat dan mana yang paling berkuasa. Silvester telah divonis ingkrah oleh pengadilan 1,5 tahun, akan tetapi masih bebas berkeliaran. Baru setelah viral, kejaksaan mengatakan bahwa Silvester akan dieksekusi hari ini. Sungguh sangat menyedihkan peradilan di negeri ini. Selagi ada orang besar di belakangnya, berarti hukum ini bisa dipermainkan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, hari ini Kejari Jakarta Selatan akan memanggil Silvester Matutina. Eksekusi akan dilakukan karena perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Kalau sudah inkrah. Perkara fitnah terhadap keluarga Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menjerat Silvester Matutina bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun. Namun usai Silvester banding, hasil putusan banding hingga kasasi, Silvester dinyatakan bersalah dan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Ya, apa benar itu? Apa? Silvester akhirnya dieksekusi Kejaksaan Agung. Waduh, gawat ini. Makin stres ini para ternak Mulyono ini. Hah? Ya udahlah. Memang sebaiknya begitulah kau ya, Silvester Matutina ya. Ya, kemarin kau katanya ingin mengapakan Pak Sunarko. Ya, akhirnya kau dieksekusi. Ya, orang kau rupanya narapidana, Silvester Matutina. Kau tuh narapidana. Kau narapidana berkeliaran pembela Jokowi. Ya memang bagus ya. Makin kejang-kejang ini para pendukungnya Jokowi ini. Silvester Matutina akhirnya akan dieksekusi Kejaksaan Agung ya. Selamat ya Silvester ya, selamat ya. Nanti kabar-kabarin ya gimana di dalamnya. Gimana ya? Apakah enak nggak di dalamnya? Kau kabar-kabarin ya. Benarkah kalau gitu ada yang menunggangi Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Silvester? Karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terlebih dana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung Saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun enggak. 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan Nggak lalu Kompas bisa. TV, kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Saya kita dengarkan dulu nggak, Mas saya Silvester. bukan seperti Dengarkan kamu dulu, Mas ya, Silvester. yang menipu Ya, masyarakat eksekusi. dengan Ya. pakai Ini apa, kursi Bang? roda nih. Ya, enggak ada Ya. hubungannya. Ini Dia kursi roda eksekusi harusnya. Dia Masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit Ini menipu gimana? masyarakat ini orang Oh, ini. enggak. Ya, ketika Ya. mau diperiksa supaya Yang nggak bohong ditahan. siapa? Pengecut Ya, dia. Jadi Mbak ini Ya, aku bilang kamu. ini mau spin. Jadi Yang jelas aku bilang sebentar, kamu, Mas Roy. Suryo. divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani. sekarang putusan. saya bebas kemanapun setelah saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Yang jelas satu lagi, Mbak. Saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Oh, nggak mungkin. Gini, tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Ya, tidak ada satupun. Di sini nanti ada Pak Syarif Hasan. Oke. Ini clear banget menjelaskan. Saya sangat hormat kepada mantan partai saya. Dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu, surat baik. Dan saya tidak pernah
ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi Ya, artinya bukan ada dalam sama sekali biru-biru nggak ada. itu di balik Anda. Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyeletuk aja cuk warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi Apakah ya, saya ngomong masuk- biru itu Demokrat atau Pak SBY? Lah, ya Anda sudah, ini ngaco. Ya enggak ngaco. Pak SBY. Oke, sabar Bapak-Bapak. Ngawur ini orang. Oke. Harus masuk penjara ya kayak gini. Oke, Kamu tahan. yang udah masuk penjara. Putusannya, ya. Mahkamah Agung kasasi dia sudah putus. Ini Anda lihat benar ada orang tidak pantas hukum, Nah. taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, Ini sebentar. Saya sudah melakukan proses itu. Kapan? Ya, Kapan? Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. belum ada. Saya dan Pak sebutkan Pak Oke, JK ini ini kita- udah berdamai. Tahunnya kapan? Oke. Kalau belum ada berarti belum masuk penjara. Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan, tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya, tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang ingkrah di Runa 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo, saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Ini sudah kami kirim ya suratnya ke Kejari. Sylvester tak bisa tidur dengan tenang karena kasusnya diviralkan kembali. Hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina. Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN, dan bukan itu persoalannya, karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya. Mendukung statement dari Pak Kosinudin tadi, ya, kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Kenapa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya, mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, sangat baik, maafkan, mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman.
Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu. Dan itu saya pakai selama 1 bulan. Dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu salah si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf. Satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya. Ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah. Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab. Dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra-peradilan dan menang pra-peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum eksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang. Dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si Plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apal banget nih Pak Menu ini sama si Pritz itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibuset capnya ya, dan dia secara tidak malu memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada di sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si Plester ya gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara, Pak Kosidudin tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si Plester, tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si Plester yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillahnya, salut kepada TV itu, saya nggak akan sebutkan TV-nya, tapi acaranya head to head. Hostnya Elvira Kairunisa. Topiknya diganti, bukan si Plester lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si Plester. Ya, karena tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kosinudin, ini bukan nomor-nomor, ini saya tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed milik seseorang namanya VL. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya ya, hanya 14% yang mengatakan asli.